Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan logaritma. Sebelum kita membahas materi inti tentang pertidaksamaan logaritma, coba kita ingat kembali sedikit tentang konsep logaritma, yaitu bentuk A log B sama dengan C, di mana kita memiliki A ini sebagai basis dengan syarat A-nya positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Karena ada catatan A tidak boleh sama dengan 1, maka nilai A yang positif ini, yang lebih dari 0 ini akan terpisah menjadi 2 interval. Ya. Nah, karena A-nya tidak boleh 1, maka nilai A ini bisa di antara 0 dan 1, ya. Nah, ini A-nya antara 0 dan 1, sedangkan nilai A yang kedua dalam interval A lebih dari 1. Kenapa ini kita bahas? Ini penting untuk menentukan tanda penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Nah, selain basis, kita memiliki nilai B ini yang disebut dengan numerus. Numerus ini juga memiliki syarat, ya, yaitu nilai numerusnya harus positif. Sehingga nanti untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma tetap memperhatikan basis dan numerus. Oke, baiklah kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang pertidaksamaan logaritma. Karena tadi kita mempunyai 2 nilai interval A, kita bahas untuk A lebih dari 1 terlebih dahulu. Nah, jika A-nya lebih dari 1, maka kita mempunyai pertidaksamaan ini. Jika A log Fx lebih dari A log Gx, maka penyelesaiannya adalah Fx lebih dari Gx. Karena di sini basisnya sudah sama, nilai A-nya ini lebih dari 1, maka penyelesaian dari pertidaksamaan ini tandanya mengikuti tanda yang ada pada soal. Oke, nah ingat tadi selain basis ada syarat numerus. Numerusnya harus positif. Yang menjadi numerus di sini adalah Fx dan Gx. Maka di dalam penyelesaian pertidaksamaan logaritma juga harus memperhatikan syarat numerusnya, yaitu Fx harus positif dan Gx juga harus positif. Nah, berikutnya, jika pertidaksamaannya ini bertanda lebih besar sama dengan, maka penyelesaiannya sama. Ini A log Fx lebih besar sama dengan A log Gx. Nah, maka Fx lebih besar sama dengan Gx. Di sini yang menjadi numerus sama masih Fx dan Gx. Ini penyelesaiannya. Hanya bedanya di sini beda tanda saja. Oke, kemungkinan yang ketiga. Di sini tandanya kurang dari. Ini juga mengikut kurang dari. Syaratnya masih tetap sama ya. Oke, kemungkinan yang keempat. Kurang dari atau sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan, maka tanda penyelesaiannya juga sama. Masih tetap sama syaratnya di sini Fx dan Gx sebagai numerus harus positif. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan, jika A-nya antara 0 dan 1, sebagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan eksponen, maka tanda pertidaksamaan pada pertidaksamaan logaritma pun harus dibalik pada penyelesaiannya. Nah, bentuknya ini jika A log Fx lebih dari A log Gx, maka Fx kurang dari. Nah, di sini lebih dari, ini penyelesaiannya menjadi kurang dari. Tetapi ingat, syarat numerusnya masih tetap, yaitu Fx harus positif dan Gx juga harus positif. Nah, kemungkinan yang kedua ini A log Fx lebih besar sama dengan A log Gx,
tanda ini juga dibalik menjadi kurang dari sama dengan. Syarat numerusnya juga masih tetap sama. Oke, kemungkinan yang ketiga ini juga ya tandanya kurang dari, ini dibalik menjadi lebih dari. Syarat numerusnya juga masih tetap sama. Yang keempat juga demikian halnya. Nah, ini kurang dari menjadi lebih dari sama dengan ya. Nah, syarat numerusnya juga masih tetap sama. Oke, untuk lebih paham, marilah kita perhatikan contoh soal. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari 2 log 3x plus 5 lebih dari 2 log 2x min 1. Ingat, kita cek dulu basisnya di sini sudah positif. Dia nilainya lebih dari 1. Sehingga tanda pertidaksamaannya tetap. Oke, kita tulis penyelesaiannya 2 log 3x plus 5 ini lebih dari 2 log 2x min 1. Karena sudah sama basisnya. Nah, ini tinggal 3x plus 5 lebih dari 2x min 1. Kita selesaikan ini 3x dikurangi 2x, ini min 1, min 5, sehingga kita dapatkan x-nya lebih dari min 6. Apakah ini sudah selesai merupakan solusi? Belum. Ingat tadi ada syarat. Syarat apa tadi? Yaitu syarat numerus. Mana yang menjadi numerus? Di sini adalah 3x plus 5 dan 2x min 1. Maka kita cari dulu syaratnya. Di situ 3x plus 5 lebih dari 0, maka kita dapatkan nilai x-nya lebih dari min 5 per 3. Nah, kemudian syarat yang kedua tadi 2x min 1, maka kita dapatkan 2x lebih dari 1, sehingga kita dapatkan nilai x-nya lebih dari setengah. Nah, dari penyelesaian ini X lebih dari min 6, syaratnya X lebih dari min 5 per 3, dan X lebih dari setengah. Kita cari irisan dari ketiganya. Itulah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, jika kita gambarkan di dalam garis bilangan ya. Nah, di situ min 6 ini terbuka karena min 6 tidak ikut ya. Oke, kemudian lebih dari berarti ke kanan ya. Oke, nah berikutnya X-nya lebih dari min 5 per 3 berarti di sebelah kanannya min 6 ya. Oke, tandanya juga ke kanan karena lebih dari. Kemudian syarat berikutnya di sini X lebih dari setengah. Nah, berarti juga ke kanan. Mana yang merupakan penyelesaian? Yaitu yang merupakan irisan dari ketiga daerah ini. Nah, coba diperhatikan. Ini hanya 1. Yang ini 2. Nah, ini 3 ya. Berarti yang dimaksud adalah daerah di sini nih. Nah, ya di sebelah kanannya setengah. Kalau kita tuliskan dalam notasi matematika, penyelesaiannya adalah X lebih dari setengah. Ya, ini merupakan penyelesaian ya dari pertidaksamaan logaritma ini. Oke. Berikutnya contoh nomor 2. Nah, tentukan penyelesaian dari sepertiga log x kuadrat min 2x plus 1 kurang dari sama dengan min 2. Nah, di sini ada bentuk logaritma yang di ruas kanan ini belum menjadi bentuk logaritma. Maka ruas kanan ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk logaritma biar sama dengan ruas yang kiri. Oke, kita tuliskan
min 2 menjadi bagaimana? Basisnya kita samakan. Setengah log X kuadrat min 2X plus 1 tetap. Ini min 2 kita rubah menjadi sepertiga log, ya, sepertiga pangkat min 2. Nah, di sini basisnya sepertiga, di sini juga ikut basisnya sepertiga. Oke, sekarang ini sudah sama-sama bentuk logaritma. Ingat, nilai A-nya di sini basisnya antara 0 dan 1, sehingga tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Ya. Nah, oke. Kita tuliskan X kuadrat min 2X plus 1 di sini menjadi lebih dari sama dengan sepertiga pangkat min 2. Kita sederhanakan dulu bentuknya. X kuadrat min 2X plus 1 lebih dari 9, nilai min ini sepertiga pangkat min 2 kan nilainya 9 ya. Kita sederhanakan ya, di sini menjadi X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Bentuknya menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat tentunya kalian sudah bisa ya. Nah, kita bawa dulu ke bentuk persamaan, kita cari pembuat nolnya. Maka bentuk ini kita faktorkan. Nah, menjadi X min 4 dan X plus 2 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya dulu. Setelah pembuat nolnya ketemu, baru kita cari yang memenuhi untuk lebih dari. Oke. Di sini X min 4, berarti X-nya sama dengan 4 dan X plus 2, berarti X-nya sama dengan min 2. Maka kita tulis di garis bilangan di situ min 2 dan 4. Nah, di situ tandanya ini kita tutup. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan di sini, berarti min 2 juga memenuhi, 4 juga memenuhi. Nah, untuk menentukan daerah mana yang merupakan penyelesaian, coba kita uji salah satu titik yang mewakili. Di antara min 2 dan 4 pastinya di sini ada angka 0 ya. Saya ambil angka 0, kita substitusikan ke sini. 0 kuadrat min 2 kali 0 dikurangi 8 berarti min 8, ini min. Nah, berarti di sini plus, ya ini plus. Nah, tanda pertidaksamaan yang diminta di sini apa? Dia lebih dari 0, berarti positif. Maka yang diminta daerah yang positif ya. Nah, ini kalau dituliskan di dalam notasi matematikanya, di sini X-nya kurang dari min 2 atau gitu ya, X lebih dari 4. Apakah sudah selesai pertidaksamaan ini? Apakah ini sudah merupakan solusi? Belum. Ingat tadi ada syarat numerus. Nah, yang menjadi numerus yang mana? Yaitu X kuadrat min 2X plus 1. Ini yang menjadi numerus. Tadi syarat numerusnya bagaimana? Harus lebih dari 0. Sehingga ini juga bentuk pertidaksamaan kuadrat. Langkahnya sama dengan yang ini tadi. Oke. Nah, kita cari pembuat nolnya dulu. Kita faktorkan di sini ya. Sebenarnya ini X min 1 kuadrat. Berarti berapapun nilai X yang kita substitusikan ke sini pastinya akan bernilai positif. Ya. Oke. Nah, kalau kita tulis di sini karena tandanya di sini harus positif, berarti 1 tidak ikut. Ya, karena 1 pembuat 0. Yang diminta adalah positif, bukan sama dengan 0. Ya, sehingga kita dapatkan nilai X-nya di sini kita ambil angka 0. Nah, oke, 0. 0 kita substitusi ke sini, 0 ini min 0 ditambah 1. Ini berarti plus. Nah, ini plus lagi. Kenapa? Karena ada dua nilai yang sama. Nah, kalau seandainya ragu, kita ambil angka 2 di sini. 2 kita substitusi ke sini. 4 dikurangi 4. 0 ditambah 1 plus ya. Nah, yang diminta adalah yang positif.
Nah, oke. Berarti semua nilai X memenuhi kecuali angka 1. Oke. Nah, kalau kita gabung dari garis bilangan yang kiri dengan yang kanan ini, nah menjadi demikian. Ya. Jadi ini tadi yang kurang dari min 2 atau lebih dari 4, ini yang kurang dari 1 dan lebih dari 1. Manakah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut? Yaitu yang merupakan irisan. Nah, ini yang merupakan irisan di daerah ini. Oke, sama yang ini. Nah, ini loh. Nah, ini sama sini. Ini kan cuma satu ya, ini cuma satu. Oke, nah ini ya. Oke, sampai sini. Kalau kita tuliskan dalam notasi matematika penyelesaiannya bagaimana? Yaitu X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Nah, ini merupakan penyelesaian. Oke. Nah, loh, kok sama dengan yang ini? Kebetulan. Jadi, syaratnya kebetulan tidak merubah dari hasil penyelesaian yang pertama. Oke. Ya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga beda lagi di sini. Log X min 2 ditambah log X plus 1 kurang dari 2 kali log X plus 4. Ini bentuknya belum sama ke bentuk umum persamaan logaritma tadi. Sehingga kita sederhanakan bentuknya. Ini ingat, ini ada tanda plus ini ya, penjumlahan logaritma. Sehingga kita gunakan sifat logaritma yang pertama menjadi log X min 2 kali X plus 1. Nah, ini juga kita gunakan sifat logaritma yang ketiga. Nah, ini duanya kan kali menjadi bentuk pangkat di sini. Nah, supaya sama-sama di sini bentuknya log. Basisnya tidak tertulis, berarti dia basis 10 ya. Karena basis 10 berarti nilainya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Ya, sehingga kita dapatkan X min 2 kali X plus 1 kurang dari X plus 4 kuadrat. Kita sederhanakan dulu, kita kalikan dan ini kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min X min 2, X kuadrat plus 8X plus 16. Ini nilai X kuadratnya habis. Kemudian ini min X, ini min 8, sehingga min 9X ini 16 ditambahkan 2. Jadinya min 9X kurang dari 18. Nah, X-nya lebih dari min 2 karena dibagi dengan tanda negatif. Maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Gitu ya. Oke. Nah, untuk berikutnya kita cari apanya kalau sudah selesai yang ini. Kita cari syarat. Nah, yang menjadi syarat apa? Numerus. Nah, numerusnya mana? X min 2, X plus 1, dan X plus 4. Kita cari syaratnya satu-satu. Untuk X min 2 lebih dari 0, kita dapatkan X lebih dari 2. Untuk berikutnya, X plus 1 lebih dari 0, kita dapatkan X lebih dari min 1. Untuk X plus 4 lebih dari 0, kita dapatkan X lebih dari min 4. Nah, ada 4 nilai di sini. Ya, kita tuliskan di dalam garis bilangan mulai dari yang paling kecil di sini X min 4. Nah, kemudian X-nya ini lebih dari min 2. Kemudian min 1 dan 2. Oke, nah kita pasang tandanya. Oke, di sini lebih dari min 4. Berarti kita pasang tandanya ini ke kanan. Nah, kemudian
Ini lebih dari min 1 juga ke kanan. Oke, kemudian lebih dari 2 juga ke kanan. Oke, nah di sini lebih dari min 2 juga ke kanan. Nah, yang merupakan penyelesaian yang mana? Yang irisan dari keempat-empatnya, yaitu daerah ini. Nah, kalau begitu penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya adalah X lebih dari 2. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang berikutnya perhatikan contoh yang keempat. Nah, kalau tadi contoh yang nomor 1 sampai yang ketiga, basisnya merupakan bilangan, baik itu nilai A-nya lebih dari 1 maupun antara 0 dan 1. Sekarang yang menjadi basis memuat variabel. Nah, bagaimana? Nah, tetap kita gunakan kemungkinan basisnya yang tadi ada 2. Basisnya bisa antara 0 dan 1 atau lebih dari 1. Coba kita bahas satu persatu. Jika basisnya antara 0 dan 1, maka di sini yang menjadi basis adalah X plus 1 ya. Di sini X plus 1 berarti nilai X plus 1-nya antara 0 dan 1. Karena nilai X plus 1 antara 0 dan 1, nah ini sama-sama kita kurangi dengan 1, ini hasilnya min 1, ini hasilnya 0. Maka X-nya antara min 1 dan 0. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena basisnya sudah, nah ini kita tentukan basisnya kan di antara 0 dan 1. Maka tanda pertidaksamaan ini dibalik karena basisnya antara 0 dan 1. Sehingga kita dapatkan 3x min 1 ini tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan 2x min 3. Oke. Nah, kita selesaikan 3x dikurangi 2x ya. Di sini min 3 plus 1 min 2. Kita dapatkan nilai X-nya kurang dari sama dengan min 2. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita harus perhatikan syarat apa? Ya, numerus. Mana yang menjadi numerus? Yaitu 3x min 1 dan 2x min 3. Coba kita cari nilai X-nya satu-satu. 3x min 1 positif berarti X-nya lebih dari sepertiga. Syarat yang kedua, di situ 2x min 3 harus positif, maka kita dapatkan X-nya lebih dari 3/2. Nah, ini ada 4 ya interval. Nah, yang menjadi penyelesaian adalah yang merupakan irisan dari keempat ini. Nah, jika kita gambarkan di garis bilangan, di situ min 1 dan 0. Berarti di antara min 1 dan 0. Oke. Kemudian ada min 2. Kurang dari sama dengan min 2. Nah, ini sepertinya tidak ketemu. Oke. Nah, berikutnya lebih dari sepertiga berarti ke kanan. Oke. Nah, ini kemudian berikutnya X-nya lebih dari 3/2 berarti ke kanan juga. Nah, kalau kita melihat di sini tidak ada yang dipenuhi oleh keempat-empatnya ya, tidak ada irisan dari keempat penyelesaian ini. Sehingga ya, untuk basis antara 0 dan 1 tidak ada yang memenuhi. Oke. Nah, sekarang kita cek
tadi kan ada dua kemungkinan. Ya, basisnya bisa antara 0 dan 1, bisa lebih dari 1. Sekarang kita ambil basis yang nilainya lebih dari 1. Berarti X plus 1 nilainya lebih dari 1. Maka kita dapatkan nilai X-nya lebih dari 0. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang karena basisnya sudah kita tetapkan lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan ini tidak perlu dirubah. Ya, kita selesaikan. Ini basisnya sudah sama bentuk logaritma. Kita selesaikan 3x min 1 lebih dari 2x min 3. Maka kita dapatkan nilai X-nya lebih dari min 2. Nah, kemudian sama halnya dengan yang ini tadi ya. Tetap kita perhatikan syarat-syaratnya sama, berarti kita dapatkan nilai interval X yang sama juga. X lebih dari 1/3 dan nilai X-nya lebih dari 3/2. Nah, dari keempat interval ini coba kita gabungkan dalam satu garis bilangan yang memiliki irisannya yang mana, kan gitu ya. Oke, di sini lebih dari 0. Berarti nilainya ke kanan. Oke. Nah, berikutnya, lebih dari sama dengan min 2. Berarti ini kita ikutkan. Nih, ke kanan juga. Maaf, garisnya agak miring. Nah, kemudian berikutnya 1/3. Nah, nilai 1/3 di sini nilainya juga lebih dari 1/3. Berarti ke kanan juga. Oke. Nah, yang terakhir X lebih dari 3/2. Nah, karena nilainya positif juga, ke kanan juga. Ini taruh di bawah aja. Oke. Nah, yang menjadi penyelesaian adalah yang merupakan irisan dari keempatnya. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Mulai dari sini ya. Oke. Berarti kalau ditulis dalam notasi matematikanya, X lebih dari 3/2. Ini yang merupakan penyelesaian. Ya. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan bentuk pertidaksamaan berikutnya. Nah, kalau yang tadi bentuknya masing-masing bentuk A log Fx dan A log Gx. Sekarang pertidaksamaan logaritma berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Bentuknya demikian. Ini A log Fx kuadrat ditambah B kali A log Fx ditambah C lebih dari 0. Tanda pertidaksamaan ini tidak hanya lebih dari 0 ya. Bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari, atau bisa kurang dari sama dengan. Oke. Nah, penyelesaiannya mengikut tanda yang ada pada pertidaksamaan ini. Ya. Nah, oke, baiklah. Penyelesaiannya yang pertama. Misalkan dulu A log Fx-nya sebagai Y atau boleh variabel yang lain. Yang penting jangan X karena di sini memuat variabel X gitu ya. Oke. Setelah dimisalkan, nah bentuk pertidaksamaan kuadrat menjadi AY kuadrat plus BY plus C lebih dari 0. Kalau di sini kurang dari 0 ya kurang dari 0 ya. Kemudian tentukan interval nilai Y yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Ya, pertidaksamaan kuadrat yang nomor 2 ini. Oke. Nah, baru berikutnya interval Y-nya digunakan untuk menentukan interval nilai X. Ya, dengan substitusi Y-nya sama dengan A log Fx. Nah, baru yang terakhir interval nilai X diperoleh. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, nih, tentukan penyelesaian dari 5 log kuadrat X min 5 log X pangkat 4 plus 5 log 125 lebih dari 0. Nah, sekarang ini 5 log kuadrat X min. Nah, di sini pangkat 4-nya kita gunakan sifat pindah ke depan ya. 4 kali 5 log X supaya di sini 5 log X-nya bisa kita misalkan.
Kemudian 5 log 125 ini nilainya kan sama dengan 3 ya. Oke. Baru setelah itu kita bawa ke bentuk permisalan di sini. 5 log X-nya sama dengan Y. Berarti bentuk yang ini menjadi Y kuadrat. Nah, min 4 kali Y ditambah 3 lebih dari 0. Nah, menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat kan dalam variabel Y. Oke. Kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya dulu. Di sini Y min 3 dan Y min 1. Kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 3 atau Y sama dengan 1. Nah, karena dia bentuk pertidaksamaan, maka kita cari intervalnya. Yang pertama, untuk Y sama dengan 3, kita pasang dia ini lubang karena yang diminta tandanya lebih dari. Kemudian untuk Y sama dengan 1, nah juga enggak ikut. Nah, antara 1 dan 3 di sini ada angka 2. Atau saya ambil angka 0 lah, sebelah kirinya angka 1 ya. Kita substitusi ke sini, 0. Ini 0. Berarti di sini plus 3 hasilnya. Plus ya. Oke. Nah, ini min, ini plus. Nah, yang diminta tandanya lebih dari 0. Berarti yang positif. Oke. Nah, nilainya kurang dari 1 atau ini Y-nya lebih dari 3. Apakah sudah selesai? Belum. Ini masih dalam variabel Y. Yang diminta adalah variabel X. Ya. Oke, sekarang kita substitusikan nilai Y ini ke 5 log X. Nah, sekarang untuk Y kurang dari 1. Y-nya tadi apa? 5 log X. Berarti 5 log X kurang dari 1. Kita buat ke bentuk umum persamaan pertidaksamaan logaritma tadi. Nah, ini kita samakan bentuk logaritma. Basisnya sudah sama, ya. Oke, berarti tinggal di sini X kurang dari 5. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Ada syarat. Syaratnya apa? Numerus. Numerusnya apa? Yang menjadi numerus di sini adalah X. Berarti syaratnya X harus lebih dari 0. Ya, oke. Nah, kalau kita tuliskan di sini 5 dan 0 dua-duanya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Berarti di situ X kurang dari 5 ke kiri. Nah, arahnya ke kiri. Kemudian X lebih dari 0 ke kanan. Oke, nah yang menjadi irisan adalah di sini antara 0 dan 5. Kita tulis nilai X yang memenuhinya yaitu X-nya nah antara 0 dan 5. Oke, lebih dari 0 tapi kurang dari 5. Nah, sekarang untuk Y lebih dari 3. Oke, tahu. Y-nya tadi 5 log X, kita pasang 5 log X lebih dari 3. Kita samakan bentuk logaritmanya 3 sama dengan 5 log 125 ya. Ini sudah sama bentuk logaritmanya, ini basisnya sama, berarti tandanya tidak perlu dibalik karena basisnya lebih dari 1 ya. Ini X lebih dari 125. Ingat syaratnya juga. Di sini yang menjadi numerus adalah X, maka X-nya harus lebih dari 0. Oke, kita gambarkan juga di dalam garis bilangan. Di situ X-nya 125 lebih dari, berarti ke kanan ya. Oke, ini ke kanan. Nah, kemudian syaratnya X lebih dari 0, berarti ke kanan juga. Nah, yang menjadi penyelesaian adalah irisan dari kedua-duanya. Nah, berarti di sini nilainya bagaimana? X lebih dari 125.
Ya, jadi penyelesaiannya adalah X-nya antara 0 dan 5 atau X-nya lebih dari 125. Oke, demikian pembahasan materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.